Kalau kirim-kirim foto makanan atau minuman ke orang yang lagi puasa, pernah nggak? Pernah banget kalau itu. Kadang kan kita iseng gitu ke grup kantor atau grup teman-teman kampus gitu. Tiba-tiba ngirim es teh waktu siang panas banget gitu. Itu sering gitu. Nggak pernah. Pernah. Sering banget. Sering banget. Kemana kok? Gitu. Pada emosi, sudah mau gimana? Kan cuma bercanda kan? Intinya foto-foto makanan yang enak, kayak misalkan ya Ricis lah, atau enggak stiker-stiker makanan, itu kan ada tuh kayak gitu. Pernah gua akuin, pernah sih. Aduh, kalau sengaja nggak tahu ya, tapi kan kalau misalkan sekarang kayak itu bisa lewat kapanpun dimanapun gitu ya. Menjelang buka puasa yang udah mepet-mepet maghrib aja, itu kayak tambah semakin banyak. Aduh, cepetan azan kan kayak gitu jadinya. Pernah, berarti cuman buat canda-canda aja gitu. Kalau dalam Islam tuh kayak gitu boleh nggak sih, dan dosa nggak sih? Dosa sih enggak ya, kayak cuma bercanda aja. Mungkin dosa sih, ya. Nggak boleh sih, sebenarnya nggak boleh. Cuma karena temen aja ya bercanda. Maksudnya sih jahil gitu. Kalau setahu aku sih emang nggak boleh ya godain orang puasa gitu. Pak Ustadz, kalau lagi puasa nih, terus kita suka ngirim foto makanan atau minuman ke teman yang lagi puasa, itu hukumnya apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Merdeka yang saya hormati dan saya muliakan. Ada yang bertanya, apa hukumnya kalau kita lagi berpuasa ya mengirim-ngirim foto makanan, foto minuman di tengah orang-orang yang berpuasa di siang hari? Pertanyaan ini kita akan lihat dari konteks ia melakukan. Pertama, misal kalau dia dengan kawannya sedang membicarakan rencana mau makan apa nanti berbuka. Misal adik dengan kakak bertanya, "Kak, nanti sore makan apa nih?" "Kita makan kolak." "Yang kayak gimana?" "Yang ini nih, kayak gini." Nah, ketika niatnya memang untuk saling bertukar informasi, untuk persiapan buka puasa bersama, dan niatnya tidak untuk menggoda orang yang berpuasa, maka hukumnya boleh-boleh saja, mubah. Itu dalam konteks muamalah orang bertukar informasi. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja misalkan niatnya adalah ingin sengaja biar terganggu atau bercanda-bercanda, sehingga kecenderungan bercanda itu menyebabkan seseorang yang dikirimi gambar makanan, gambar minuman di siang hari, dia berkhayal, pikirannya kemudian memikirkan makanan. Bahkan ya di kalangan anak-anak muda ini, kalau lagi puasa katanya, kalau lagi lapar, kecoa dari jauh kelihatan seperti kurma. Coba bayangkan sahabat sekalian. Maka kalau kejadiannya seperti itu, hukumnya bisa menjadi makruh dan mungkin kecenderungannya adalah nggak boleh, haram itu. Haram dalam arti niatannya yang nggak baik. Niatannya menjadi jahat kepada orang yang sedang berpuasa. Bukankah hal itu tidak baik? Bukankah hal itu justru malah menggoda seseorang yang sedang berpuasa? Nah, dalam Islam sebenarnya ketika bercanda boleh-boleh saja. Rasulullah SAW pun pernah bercanda dengan para sahabatnya. Jadi ketika itu Rasulullah dengan sahabatnya memakan kurma bersama-sama. Lalu ketika makan kurma, salah seorang sahabat menyimpan biji kurmanya di dekat Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, engkau makan kurma begitu banyak." Nah, pandainya Rasulullah kemudian mengembalikan bercandanya. Lah, kalau aku makan kurma banyak, terlihat buktinya memang ada bijinya. Tapi engkau makan banyak dengan biji-biji sampai-sampai nggak ada biji sama sekali. Nah, sontak semuanya tertawa dengan bercandaan atau jokes yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya. Jadi secara umum bercanda itu dalam konteks yang baik dan tidak menimbulkan kemadaratan, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan bercanda tadi, konteksnya orang lain berpuasa, kita goda dengan gambar makanan, gambar minuman, apa manfaatnya? Jangan-jangan bukan malah senang dibercandain teman kita,
justru malah bertanya, apa sih ini? Ya, jangan-jangan dia malah jadi emosi, marah, kesel, atau justru kita yang mengirimkan, jahil dengan mengirimkan gambar makanan, dikirim lagi makanan yang berbeda. Terus saling berbalas makanan, gambar makanan, sehingga menjadi sama-sama lapar. Tadi kan ada yang bertanya dalam video tadi kita dengarkan, justru bahkan ketika menjelang berbuka itu seperti lama sekali. Karena bayangannya terlalu makanan. Coba melakukan aktivitas yang lain. Bisa jadi itu akan lebih cepat rasanya seperti itu. Sahabat mereka sekalian, sungguh sebetulnya ada kegiatan yang lebih bermanfaat ketimbang mengirimkan gambar makanan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, yaitu mengirimkan makanan dengan sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, siapa orang yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang menerima makanan dari kita. Masya Allah. Makanya ketika kita punya makanan lebih untuk iftar, silahkan berbagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Di situ kita bisa mendulang pahala. Di situ kita bisa menjalin silaturahim. Di situ ada kebahagiaan. Dan disinilah ada nilai ibadah yang bisa kita rasakan, ketimbang hanya memberikan gambar-gambar makanan. Sahabat sekalian yang Allah SWT, itulah sebaik-baik nilai pahala yang bisa kita lakukan, ketimbang kita menjahili teman kita, mengusili teman kita dengan gambar-gambar yang tidak bermanfaat. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan kita dengan salah satu hadis sahih yang disebutkan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebagusan, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka kesimpulannya adalah mengirimkan video-video makanan atau minuman kepada teman kita, boleh jadi itu tidak lebih bermanfaat ketimbang kita bisa memberikan makanan untuk saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Semoga bermanfaat dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.